Kalau seperti Jawa Barat, gaji UMR-nya satu anak 5 juta. Oke. Kalau sama lembur 8 juta. So ini adalah main target marketnya dari si bisnis ya. Betul. Sebetulnya berarti Bairu ini sebetulnya mendigitalisasi the current business outsourcing yang sekarang. Oh di sini ya, oh ini kantor gue dulu nih. Di sini sebelum gue pindah ke gedung yang satu nih. Bairu apa biru Oke, bacanya? iya gue juga bingung nih. Bairu biru, warnanya sih biru nih. Seru nih kayaknya. Halo, siang Pak. Saya di. Kita santai aja Pak ya. Gimana nih? Baik, thank you. Kita langsung mulai aja gitu ya. Siap. Jadi Bairu ini sebetulnya adalah perusahaan yang kita sudah spin off dari perusahaan outsourcing yang sebelumnya ada. Oh oke. Tapi kita melihat bahwa potensi yang di outsourcing ini besar. Namun ada solusi atau ada problem yang kita ingin selesaikan dengan teknologi. That's why our tagline is actually redefining the blue collars. Wow. Pengalaman saya dengan co-founder adalah blue collars ini disposable. Sekali dipakai, setahun kemudian masa kontrak habis, dia buang, ganti baru. Nah, apa yang terjadi dengan life cycle-nya si para blue collar ini? Mereka pada saat selesai mendapatkan pendidikan, let's say high school, kemudian mereka bekerja yang seadanya, biasanya mereka menuju kepada pekerja pabrik, industri yang ada di daerah mereka. Nah, di titik itu setelah mereka bekerja, mereka akan didispose dan tidak punya kemampuan lagi. Syukur-syukur dipekerjakan kembali, tapi bila tidak, udah selesai. Ya. Nah, cita-cita kita kalau dibilang dari journey-nya mereka kan gini. Mereka lulus, mereka cari kerja. Kemudian mereka dapat gaji di bawah UMR, terlibat dengan masalah kebutuhan finansial sehari-hari. Kemudian mereka cari peer-to-peer, zaman peer-to-peer muncul gitu ya. Kalau dulu mereka carinya pinjaman ke perusahaan. Lalu mereka determinasi, kalau mereka syukur-syukur mau ambil ke kursus lagi dapat, lalu melamar lagi. Tapi kalau ini tidak ada, end up. End, selesai. Nah, yang biru ingin lakukan adalah kalau mencari pekerjaan, startupnya namanya job portal. Kalau mengenai financial inclusion, ada yang peer-to-peer, ada yang kasbon seperti dan lain sebagainya. Atau kemudian kalau akademi adanya online. Nah, biru melihat setiap satu ini, kalau satu startup berusaha menyelesaikan masalah di sini, nggak akan pernah selesai. Karena mereka sebenarnya membutuhkan satu kesatuan. So, yang biru lakukan adalah kita membuat hamburgernya. Integrasiin semuanya nih. Ya, tetapi sudah pasti tidak akan sedalam ini. Misalnya ini hanya online, nggak bisa online. Blue collar nggak bisa online. Kemudian dia ada kasbon. Kasbon saja tidak bisa karena nggak diketahui dia kerja atau nggak kerja. Maka dia harus pakai sistem yang bisa mengontrol performance pekerjaan mereka. Kemudian juga kalau untuk hiring dan lain sebagainya harus spesial. Nggak bisa pakai. Jadi 5 core function kita adalah satu, kita bikin smart CV. Dari 3 rangkaian yang ada kita masukkan semua. Sejak dia lulus sekolah, sekolahnya verified kerjasama dengan kami. Dia terima kerja, employer atau industrinya verified karena bekerja sama dengan sekolah. Sehingga si blue collar ini sebelum di pekerjaan pertama, CV-nya mereka ada pengalaman kerja, ada pendidikan yang jelas. Sehingga di yang selanjutnya mereka diterima dengan lebih mudah. Wait. Berarti kalau use case-nya nih gimana ya Pak? Misalkan dari awal nih, si Ali lulus dari Bahkan sekolah, sebelum lulus. Si Ali pelajar di SMK Taruna. Kemudian mendaftar di platform Biru, lalu Bairu sudah memiliki data nomor siswanya si Ali. Maka si Ali distempel, oh iya si Ali dari SMK Taruna, jurusan teknik mesin. Pada saat dia mau praktek kerja, itu si industrinya sudah pasang lowongan di kita, job platform. Karena kita bekerja sama. Dia cari nih siapa aja yang dan dia tahu, oh si Ali ini dari SMK Taruna, langganan saya. Dia pasti akan lebih terima kan untuk praktek kerja. Nah, itu praktek kerja, belum lulus. Tapi setelah dia lulus, akhirnya CV-nya si Ali sudah ada tulisan lulusan SMK Taruna Mesin, stempel. Kemudian dia kerja di PT Industri Philip atau di Toshiba, stempel. Karena memang dia bekerja sama dengan Taruna. Sehingga kalau dia mau pindah ke PT lain melihat, oh ada pengalaman kerja. Standar sederhananya ada pengalaman kerja. Nggak peduli dia kerja di mana gitu. Nah, itu yang kita berikan. Oke, berarti kalau use case-nya nih gimana ya Pak? Misalkan dari awal nih, si Ali lulus dari sekolah lulus dari sekolah lulus dari SMK Taruna. Kemudian dia kerja di pekerjaan pertama, dia terima kerja, employer atau industrinya verified kerja sama dengan sekolah. Sehingga di yang selanjutnya mereka ada pengalaman kerja. Standar sederhananya ada pengalaman kerja. Nggak peduli dia kerja di mana gitu. Nah, itu yang kita berikan.
Lalu akademi, bila kita tahu di cycle yang selanjutnya, setelah let's say dia selesai kontrak 1 tahun, bila dia tahu ada pekerjaan yang lebih cocok tapi butuh akademinya, skillnya kurang, kita kasih propose. Karena pekerjaan sebelumnya dia sudah terdaftar di kita juga, kita bisa kasih bantuan finansial. Silahkan lanjutkan. Gitu. Oke. Nah, itulah yang kemudian kita Nah, harapkan bisa. Yang menariknya kan ini kan ekosistemnya pengen disatuin semuanya ya. Ya. Tapi gimana manage fokusnya Pak? Karena kan tadi dari mulai partnership sama si sekolahnya Betul. mulai. Fokusnya tetap ada di Smart CV. Oh. Kerjaan akademi tetap kita harus bekerja sama dengan strategic partner. Oke. SMK. Kemarin kami sudah ada meeting dengan SMK Secilengsi, Sebogor, dengan pembimbing SMK-nya. Kami sudah datang ke Ditjen Vokasi. Kita bawa tema ini bersama dengan si SMA-nya soalnya. Oke, Smart CV ini berarti dari Biru ini dia bantu untuk aplikasiin atau gimana nih? Platform kita memang Smart CV-nya. Oh, oke. Ya. Betul. Oke. Betul. Memang marketnya sungguh besar. Kenapa? Ini pengalaman kami di outsourcing. $178 ini adalah untuk GMV atau transactionnya dari outsourcing bisnis di Indonesia. Kita hanya di 5 core provinces aja. Jadi 5 provinsi yang besar. Fokus kepada hospitality, fulfillment center atau logistik dan manufacturing. Kalau seperti Jawa Barat, gaji UMR-nya 1 anak 5 juta. Oke. Kalau sama lembur 8 juta. So ini adalah main target marketnya dari si bisnis ya? Betul, betul. Sebetulnya berarti Biru ini sebetulnya mendigitalisasi the current bisnis outsourcing yang sekarang. Ya, Gitu ya? betul. Sederhananya begitu. Oke, di spin off lah sama entity Benar, ini, gitu benar, kan? Agar benar. dia bisa gerak. Iya, Nah, iya. Ini harus terikat sama perusahaan outsourcing tertentu nggak atau dia bisa? Justru perusahaan outsourcing menjadi kita punya customer. Oke, jadi bisa kemana-mana Bisa outsourcingnya. kemana-mana. Menarik nih strateginya. Oke. Nah, kalau outsourcing yang lain kemudian juga bisa, dia nggak punya duit untuk istilahnya, dia punya project nih, Iya. tapi nggak punya modal untuk bayarin karyawan kan. Iya. Lah, kita kan bisa kasih. Makanya kita bilang kita ngambil SOM kita ada 178. Oke. Kalau working capital, kami nggak khawatir. Oke. Tangannya yang perlu untuk masuk ke setiap industri itu. Ini paling menarik nih ya, Pak. Bagaimana cara Biru ini memanage quality dari talent pool-nya? Karena kan blue collar kan. Betul. Iya. Kalau bicara quality berbeda dengan white collar. Iya. Kalau blue collar ini quality-nya adalah dia punya tangan kaki, dia taat perintah, dia bisa melihat warna, that's the quality. Oke. Karena kalau kita dia ngomong assessment, cognitive test kan kita ada tuh tes matematikanya, Iya. tambah-tambahan tes yang menyamakan pola dan lain sebagainya. Kalau tesnya di blue collar itu istilahnya army test. Tes sederhananya adalah ada 3 lingkaran, kemudian dia bilang coret lingkaran kedua dari sebelah kanan, Oke. instruksi base gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya bisa. Oke. Kita bisa melakukan hal tersebut. Tapi Oke. pengalaman saya di Kerawang, Bekasi, dan di Bogor, kita lakukan itu untuk ngetahuin ini orang di level mana. Bisa nggak ngikutin instruksi? Nah, sebenarnya sederhana. Oke. Bisa kita lakukan itu. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah apabila kita mau naikkan dia tingkat. Tantangannya terkadang adalah culture. Betul. 2 bulan lalu kita dapat 500 Abatoa Certified Butcher. Kita harus menuin 500 orang yang mau jadi Abatoa Certified. Sertifikasi tukang potong daging Pak, di Australia. Gajinya 5.000 Australian dollar. Selama training dikasih uang saku. Ternyata pada saat kita tawarkan nggak semua mau. Padahal itu benar-benar tinggal berangkat 1 tahun permanent residence. Oke. Nah, Dapat bisnis pialanya, seperti itu. Jadi kita bisa sampai ke luar negeri juga. That's why kita punya GTV bisa sebesar ini. Dan kita ngambil margin. I see. Ambil margin berapa persen Pak? Persen. Persen. Memang ada beberapa outsourcing kayak semacam dari Jepang. Dan itu sudah operating profit. Ini berarti kalau saya posisi ini perusahaan outsourcing, ini klien, Biru di sini. Yes. Ini outsourcing banyak di sini berarti. Betul. Biru di sini, Betul. klien banyak. Betul. Kayak gitu. Betul. Jadi kalian bisa pilih di sininya kalian bisa lihat nggak dari outsourcing mana? Nggak kelihatan udah. Kalau untuk sekarang kita Ya. nggak menyediakan itu. Oke. Belum menyediakan itu. Uh-uh. Jadi development kita masih bertahap gitu ya. Oke. Kita masih nge-bypass. Anggaplah talent masih langsung bablas. Oke. That's why kita mau coba scale deh. Oke, menarik. Nah, bisnis model kita sebenarnya sederhana saja. Kalau untuk talent pool, itu kita ngecas kepada perusahaan. Perusahaan ada top up token, dia buka CV, kita potong. Kenapa begini? Niatan saya di masa depan, Web3 ini kan sudah masuk. Yap. Nah, orang dapat CV-nya dilihat, kasih dong bagian ke dia. Hmm. Kalau dengan platform aja nggak akan dipercaya kita. Kalau dengan Web3, smart contract, bablas deh. Kita bisa memberikan manfaat kepada si talent. Dan talent nggak berani macam-macam. Supaya dia nanti kalau dia macam-macam, employer-nya nggak suka sama dia, di stem jelek,
rugi dia. Talent ini sebelum dia kerja di mana-mana, masuk ke Bairi ini harus ada seleksinya atau kayak gimana, Pak? Kita Atau strategi bisa kita ngambil dulu dari SMK. aja? Oke, Itu pasti. SMK ambil dulu pasti. Ya, itu pasti paten. Oke. Di masa depan kita baru ngambil dari luar, silahkan kita bebaskan, boleh. Pertanyaannya kan verified-nya gimana? So at the Iya. minimum level, Anda adalah warga negara Indonesia. Saya Dukcapil bisa. Oke. Jadi kita sudah ada link ke Privy. Baik. Tadi Bapak masuk dari mulai PKL-nya sebelum dia lulus, udah di-tap di situ ya? Tidak. Betul. Oke. Kan lebih baik, jadi resource-nya kita lebih clear gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa sebetulnya bisnis ini kalau cuma dari sisi B2C kelihatannya kurang. Di B2B kita charge mereka untuk penggunaan sistem si pemberi kerja dan mencari kerja. Ini subscribe atau gimana? Kalau dia punya karyawan 1000, satu pabrik 1000, pakai sistem untuk attendance, lalu kita berikan mereka kasbon. Kita yang cover kasbonnya buat si pabrik. Oke. Benefit buat pabrik kan. Oke. Pabrik bayar aja $1 per kepala untuk menggunakan sistem kita. Karena gini, SAP ada sistem employee-nya, sistem untuk manage human resources gitu ya. Tapi kan mahal. Yap. Nah, kalau karyawan pabrik mana mau mereka untuk absensi, untuk kasbon, untuk izin sakit, untuk izin lembur. Jadi sistem HRIS khusus untuk blue collar-nya. Oke. Kemudian yang untuk kasbon per 1 bulan kita cas 1.000. Mau diambil berapa kali? Cuman kita amankan karena kita tahu kita nggak mau NPL kita jelek. Betul. Istilahnya kalau Betul. bahasa loan-nya kan NPL. Iya. Kita mau kalau dia sudah bekerja 10 hari baru kamu boleh ngambil kasbon. Itu persen Kasbonnya dari total persen dari upah. upahnya dia. Iya, Oke. jangan gede-gede. Iya, Tapi kita cas Ini bukan 1.000. Oke. Jadi bedanya adalah dengan kita tahu bahwa ini terjadi. Bahkan sekarang kita punya klien, mereka kalau disuruh absen susah sampai HR-nya berusaha ngingetin. Betul. Tapi kalau waktunya kasbonnya kebuka, mereka cepet-cepet ngambil. Oh. Jadi kebutuhannya ada. Hanya gimana buat saya bikin aman kan. That's the problem. Kalau saya cuma mau supaya kelihatan GMV kasbonnya bagus, saya bombardir keluar, tapi NPL-nya jelek, susah. Cuma. Yap. Jadi kita nggak mau main quantity aja, kita juga mau main quality-nya. Oke. Nah, yang terakhir adalah akademi. Ini sebetulnya dagingnya yang paling besar. Untuk ini kita juga sudah bikin satu lembaga untuk test case ya, ada untuk BUJP, Badan Usaha Jasa Pelatihan untuk Security. Cuman kompetisinya juga lumayan di sini ya. Nggak bisa gitu. Blue Collar nggak ngomong e-learning kita. Bahwa part of itu ada e-learning yang kita gratiskan. Contoh latihan interview. Itu perlu dikasih. Contoh latihan untuk menjawab soal-soal yang ada di psikotes. Dijelaskan, mereka nggak ngerti sama sekali. Itu kita kasih sebagai pembekalan. Tetapi latihan sebagai security, itu begitu orang dapat KTA-nya security, harganya naik. Atau sebagai istilahnya operator forklift. Yap. Banyak orang bisa nyetir. Iya. Tapi untuk forklift harus ada surat izin operasinya. Nah, itu yang kita bekerja sama sekali lagi dengan partner. Menarik. Dan itu banyak. Oke. Masalahnya adalah terpecah-pecah. Dan kalau sudah dapat dari sana, setiap partner ini kita sudah dekatin 2 di Bekasi dan di yang keamanan tadi, sudah ada sekitar masing-masing tuh 30.000 sampai 50.000 siswa, tapi mereka nggak bisa nge-track. Pemerintah minta, mana lulusanmu? Karena ini pada dibiayai pemerintah. Oke. Itulah kita kemarin ke Ditjen Vokasi untuk ngomong, Pak, strategi kami Smart CV seperti ini. Traction-nya so far gimana ya? Ini yang kita sudah launching. Dari bulan Maret kita launching. Ini yang biru, warna biru adalah warna di mana mereka belum terverifikasi. Kita mulai jalankan proyek verifikasinya di bulan kedua launching. Ini apa yang membawakan di sini kan cukup lean growth-nya. Tiba-tiba di sini agak lumayan eksponensial growth-nya. Yang di sini kita mulai main digital marketing. Oke. Kita mulai ketemu kuncinya nih. Oh, caranya begini nih, gitu kan. Terus kita mulai masuk ke komunitas SMK. Kita dapat. Warna oranye ini adalah warna yang kita berhasil deploy. Jadi ini 1000 total talent pool kita. Ini mau membuat Smart CV. Ini kita deploy lewat platform kita. Oke. Angka ini sebetulnya angka yang cukup luar biasa karena kita baru main di bagian tertentu daripada. Dan yang sudah terserap Ini 5%. itu yang kita jalankan traction ini sampai dengan saat ini. Nah, kita berencana ke depan pengembangannya luar biasa. Kita bisa juga mempergunakan produk-produk yang lain. Nah, saat ini kami fundraising di angka 100 juta. 1 juta. 1 juta, sorry. Oke. 1 juta dolar. Menarik Pak Cahyadi. Ya. Oke. Jadi saya pengen ngobrol lebih lanjut Pak Cahyadi. So hopefully bisa ketemu lagi. Oke. Gitu. Thank Dan you. Saya pengen tahu nih solusi-solusinya terutama buat industrial estate kita. Ya, Kayak gitu. siap. Oke.
Thank you, Sampai Mas ketemu Bayu. lagi ya, Pak Cahyadi. Terima kasih ya. banyak Pak. Sehat selalu ya. Ya, mari Pak. Mari. Kami mencoba membangun solusi yang memang dibutuhkan, dan kebetulan dari Pak Bayu yang tadi dari Living Lab juga melihat mengatakan ada kesesuaian dengan kasus yang ada di industrinya Sinarmas gitu ya. Kita ingin membangun teknologinya lebih dalam lagi karena dalam kondisi yang sekarang kami masih dalam tahap seed round. Kemudian yang kedua, kita berencana untuk expand ke nationwide dengan presence kami yang ada di setiap tempat untuk membantu supaya solusi ini benar bisa jatuh kepada para blue collar yang membutuhkan.